Selamat pagi, Shalom, brothers sisters. Pagi ini saya datang secara khusus di Cornerstone School untuk kepentingan pekerjaan Tuhan yang hebat. Hai, good morning Miss Asni. Good morning, Pastor Henry. Brothers sisters, Miss Asni adalah principal dari Cornerstone School Level Elementary. Saya ingin ke dalam bertemu dengan students. Miss Asni, how many students you have in the level elementary school now? We have 81 students in elementary school. 81 Yeah. students. 81 students. All right. And then one of the main reason is Cornerstone School. At the moment we build, waktu kita mendirikan Cornerstone School, pada saat kita mendirikannya, kita diinspirasi oleh Yesaya pasal 61. Miss Asni, anak-anak kita, mereka sebagian besar datang dari latar belakang keluarga yang kurang mampu. Yeah. Iya. How many students we cover them in the scholarship? It's about 50 students. 50. Yeah. 50 students. Yeah, 50 students. Oke. Ini mereka ya, Yeah. anak-anak kita. Yeah. Halo, shalom semuanya. Shalom, shalom, shalom. Good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Halo, halo. Ya, ya. Are you happy today? Praise God. Abe. Abe, Abe, Abe kelas berapa sekarang? And how old you know? Yes, 12. Again, what grade? 6. Okay. It means dia akan segera tamat tahun ini. Kamu rencana ke sekolah mana untuk pergi ke junior high? Oh, still here. Wow, wow, good boy. Okay, God bless you. Saudara, saya ajak Anda untuk melihat Cornerstone School level kindergarten. Ini kelas mereka. Ini kelas-kelas yang lain untuk elementary, kelas lagi berlangsung, dan sekarang saya akan ada di Land of Goshen. Kita memberikan nama ruangan-ruangan mengikuti mengikuti peta perjalanan Israel secara fisik. Coba ambil ini, Land of Goshen Room. Ruangan ini adalah tanah Goshen. Kalau Anda ingat Goshen, Anda ingat Israel. Mereka sempat tinggal di situ dalam jangka waktu yang cukup panjang sebelum mereka keluar meninggalkan Mesir. Hey, shalom, good morning class. Good morning. Oke, halo, shalom semuanya. Iya, shalom, shalom, shalom. Iya, pintar ya. Oh, kamu belum ya? Iya, pintar ya, pintar. Oke, oke. Saya bersama-sama dengan Miss Melly. Miss Melly adalah principal dari kindergarten. Dan Miss Melly, berapa lama Anda sudah bergabung sebagai full time staff as a teacher? Berapa lama? 9 tahun. Berapa tahun Anda dipercayakan menjadi principal? Oke, 2 tahun. Praise God. How many students you have? Berapa banyak student? 27. Ini kelas apa ini? TKB. Kalian bahagia ada di sekolah ini? Yes, yeah. Are you happy? Yeah, praise God. Yeah. Okay, Miss Melling, dari 27 students yang ada di kindergarten, berapa banyak yang menerima scholarship beasiswa? TKB ada 15. Berapa banyak students di TKB? 21. Dan TKA 6 orang. Berapa yang menerima scholarship? Ada 2. Oke. Hari ini kalian belajar apa ya? Hari ini belajar apa? Menggambar, menggambar. Tadi siapa yang Miss Melly sampaikan ke saya? Yang, ya ini. shower dan shine sama Mana? Siapa namanya? What's your name? Shalom, shalom, shalom. How old Sharon? Oh, okay, good. Yeah. And Marco. How are you?
Good, good boy. Okay, thank you. God bless you ya. Ya, oke. Ya. Dan sekarang saya ada di ruangan Kades Barnea. Di ruangan Kades Barnea saya akan masuk ke level junior high dari Cornerstone School. Oke. Good afternoon class. Miss Yatri. Okay. What's your subject today? We are learning mathematics. Mathematics. And what your lesson today? My lesson is about numbers. About numbers. Oke, saya ingin bicara dengan Miss Sarah. Miss Sarah agak dekat sedikit supaya bisa dengarkan ini. Berarti Miss Sarah adalah prinsipal dari junior high, dan saya ingin tanya berapa students hari ini di 44 students. Berapa banyak yang menerima scholarship dari Cornerstone School? 23 students. Brothers and sisters, kita memberikan 23 scholarship kepada 23 students karena beberapa di antara mereka datang dari keluarga-keluarga yang middle low income, dan karena itu Cornerstone School lewat Cornerstone Foundation memiliki hati yang sangat luar biasa untuk membantu anak-anak yang berkekurangan. Saya bicara dengan salah satu students. What's your name? My name is Kisasi. Kisasi, how old now? I'm 13 years old. 13 years old. And what grade now? I'm grade 7. Grade 7. What do you think about mathematics? I think it's difficult, but if I learn it every day and I will study it, it will be easy. It's not difficult, but if we don't study, don't learning it, it will be. Correct. Because Holy Spirit with you, and also you have a very good teacher. Okay. Yeah. Okay. Okay, class. Continue your lesson with Miss Yati. God bless you all. Thank you. Okay. Yeah. Brother sister, saya berada di Zion Hall, tempat di mana Zion Hill akan dibangun. Kami telah ada di gedung ini kurang lebih sekitar 12 tahun. Dan kapasitas Zion Hall ini sekarang tidak lagi cukup besar bagi kami karena kapasitas kursinya kalau dipaksakan ini bisa hanya sampai dengan 220 kursi. Sementara hari ini kita sudah ada di 3 perayaan di hari Minggu yang kami sebut sebagai Revival Festival. Nah, brothers and sisters, Allah benar-benar sungguh sangat merindukan untuk di sebuah kota ada pembangunan bait suci Tuhan. Dan di dalam kitab Exodus 25 verse 8 ayat yang ke-8 kitab Keluaran, Alkitab berkata, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Diindonesiakan, dan biarlah mereka membuat sebuah tempat kudus bagi aku supaya aku bisa berdiam di tengah-tengah mereka. Sejak awal Tuhan sungguh-sungguh sangat merindukan agar di satu tempat, sebuah area, di sebuah kota harus ada mesbah bagi Tuhan. So Anda perhatikan di dalam Alkitab kemudian mencatat peristiwa-peristiwa tentang pribadi-pribadi yang membuat mesbah. Kejadian pasal yang ke-13 ayat 4 misalnya, sekembalinya dari Mesir ke tempat mesbah yang pertama kali dibuatnya, disitulah Abram berseru kepada nama Tuhan. Juga dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-18, setelah berpisah dari Lot, kemudian Abram mendirikan kemahnya, lalu datang dan tinggal di dataran Mamre di Hebron, lalu mendirikan di sana sebuah mesbah bagi Tuhan. Saudara, ketika kita membaca Alkitab, kita akan menemukan catatan-catatan yang sangat indah tentang pribadi-pribadi tertentu yang Tuhan pakai untuk mendirikan mesbah. Pada akhirnya kita kemudian mengerti bahwa Tuhan memakai Musa untuk mendirikan kemah pertemuan di padang gurun, dan kemudian Tuhan mempergunakan David 400-an tahun kemudian untuk mendirikan Tabernacle of David yang kita kenal sebagai Tabernacle Daud, dan selanjutnya Tuhan pakai Salomo lewat perantaraan David untuk mendirikan bait suci. Nah, saudara, dalam kerinduan yang sama, tanah ini telah kami kontrak kurang lebih sekitar memasuki tahun ke-13 tahun ini, dan perkembangan ministry bertumbuh dengan pesat. Kapasitas ruangan, kapasitas sekolah tidak lagi
mencukupi untuk kami menampung kapasitas jumlah jiwa dan students. Makanya kemudian Tuhan meletakkan di hati saya untuk mendirikan sebuah bangunan permanen bagi pembangunan Bait Suci Tuhan. Di atas Pulau Bali, di atas kota Denpasar harus ada sebuah mesbah, altar dari Sion yang mendirikan nama Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Raja atas seluruh bumi. Brother sister, saya berada di office saya di Cornerstone Headquarter 2 dan tempat ini menjadi spesial karena saya memulai pelayanan di Pulau Bali sekitar 18 tahun yang lalu. Saya mendirikan sebuah sekolah gratis di tempat ini, tetapi pada waktu itu baru sampai di level kindergarten. Saya ingin ajak Anda untuk bertemu sama anak-anak rohani saya yang sungguh luar biasa. Beberapa di antara mereka full time staff dan ini mereka semua ada di sini. Shalom semuanya, shalom, shalom. Ayo kita ke bawah, sambil jalan kita mau ngomong. PDP Made Nuriati, seorang wanita Bali yang kemudian mengalami pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mbak, saya biasanya panggil Mbak Daniela. Mbak Daniela, berapa anak-anak di Cornerstone Home? Semuanya 19, Come. Semuanya 19 hari ini ya. Beberapa baru saja di graduate, di wisuda di Sekolah Tinggi Teologi Internasional Cornerstone, dan beberapa sudah diutus ke ladang misi, beberapa kita kembalikan ke pulau mereka, ke kota mereka, ke gereja-gereja yang kita biayai mereka. Mereka kembali dan melayani di gereja lokal mereka. Kita harus buka sepatu, sebab ini rumah sudah rapi, mereka membersihkan rumah dan Oke, mari masuk. Saya ingin tanya beberapa hal. Ini asrama khusus untuk asrama apa yang ini? Yang ini anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan. Iya. Anak-anak perempuan. Dan di level 2 di atas untuk Yang laki-laki. yang laki-laki. Oke, saya ingin pergi ke Yuli. Yuli dan Otniel sebenarnya yang dipercayakan untuk menjadi kepala asrama. Yuli, kamu udah berapa tahun di sini? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun dan sekarang kamu yang dipercayakan untuk menjadi kepala asrama. Saya mungkin memberitahukan brother sisters bahwa di asrama Cornerstone Home digabung antara mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Internasional Cornerstone dan anak-anak di level yang paling rendah sekarang di level junior high, tidak ada lagi yang elementary. Dan mereka bersekolah di Cornerstone School. Totalnya 19 tadi ya, 10 berarti 9 yang laki-laki. Brother sisters, Cornerstone Church memiliki sayap yang lain, itu Cornerstone Foundation, dan di Cornerstone Foundation kita siapkan asrama gratis. Anak-anak ini mereka kuliahnya gratis, tinggalnya gratis, makannya gratis, bukunya gratis, termasuk transportasi dari Cornerstone Headquarter 2 ke kampus yang tadi Anda mendengarkan tadi juga gratis kami menyediakan, dan semuanya gratis. Mereka tinggal kuliah dan setelah tamat kita akan send out mereka kembali ke gereja lokal mereka jika mereka diutus dari gereja lokal. Tapi jika tidak, mereka memiliki panggilan ke ladang misi, kami akan send out mereka sebagai misionaris dan kami juga akan menopang biaya hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya berada di Cornerstone Studio yang ada di level 2 dari gedung Cornerstone Headquarter 2. Di sini church office dioperasikan dan juga asrama Cornerstone Home yang tadi di level 1, dan depan studio ini adalah kamar anak-anak yang pria. Karena keterbatasan tanah yang ada di Cornerstone Headquarter 1 yang tadi merupakan pusat pendidikan, maka untuk sementara church office berada di daerah yang berbeda. Kurang lebih sekitar jarak tempuh kalau menggunakan mobil kurang lebih sekitar 15 menit. Dan luasan tanahnya juga sama sekitar 1.500 meter persegi. Saudara, di tempat ini kami menampung anak-anak yang pernah menyentuh kurang lebih sekitar 25 anak. Mimpi kami adalah satu hari kami bisa menampung sampai dengan 100 anak karena ada bidang tanah di depan yang masih sangat kosong. Dan Tuhan meletakkan sebuah panggilan yang sangat unik ke hati kami. Saya mempercayai panggilan Yesaya pasal 61
kami dipanggil secara khusus untuk melayani orang-orang miskin melalui pendidikan. Nah saudara, di sini di Cornerstone Studio, kalau Anda sempat mengikuti Cornerstone Voice setiap minggu, dari sinilah seluruh pesan-pesan kebenaran sejati disampaikan secara live di tengah minggu. Saya ingin datang kepada brother sisters semua. Alasan utama kami harus segera membangun gedung yang kami sebut sebagai Zion Hill adalah karena kapasitas gedung yang lama, current building yang ada di Tanah Kata Subroto Timur 320 tidak lagi memadai dan gedung sudah sangat tua. Untuk bisa menampung seluruh ministry yang ada hari ini, maka kami memerlukan 3 lantai. Itu pun sebenarnya bagian dari asrama tidak bisa dipindahkan ke sana. Saya ingin datang kepada semua saudara. Jika Anda terbeban untuk menopang pelayanan ini, Anda silahkan mengontak representatif kami, atau Anda bisa langsung menabur ke rekening yang akan muncul di layar berikut ini. Tuhan memberkati setiap Anda yang telah mengambil keputusan untuk menabur dan Anda yang telah menabur. Saya datang dengan penuh kerendahan hati menyampaikan bahwa di setiap kota, di setiap area harus ada mesbah altar Tuhan untuk menjaga sebuah kota, sebuah area dengan perjanjian Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua Anda yang telah berkeputusan untuk menabur bagi pekerjaan tangan Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amen.